Timnas Indonesia tiba-tiba terima kabar gembira dari FIFA di tengah Piala Dunia 2026. Qatar dapat hukuman berat. Pembinaan usia muda memang menjadi salah satu faktor paling menentukan jika Indonesia ingin benar-benar menjadi peserta tetap di ajang FIFA World Cup pada masa depan. Berita mengenai Joey Pelupesi memang menjadi kabar positif bagi Timnas Indonesia. Come on, Timnas! Garuda victory! Witness the power of the... Ayo, buat kamu yang mengaku supporter Timnas Indonesia sejati, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan salam sepak bola. Timnas Indonesia tiba-tiba terima kabar gembira dari FIFA di tengah Piala Dunia 2026. Qatar dapat hukuman berat. Timnas Indonesia memang tidak bermain di Piala Dunia 2026. Namun Qatar, yang merupakan calon lawan di Piala Asia 2027, mendapatkan hukuman berat. Baca juga, Qatar jadi wakil Asia kedua yang tersingkir dari Piala Dunia 2026. Swiss kejutkan Kanada dan lolos ke 32 besar. Timnas Indonesia tersingkir di putaran keempat pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Irak dan Arab Saudi pada Oktober 2025 lalu pun membuat kursi kepelatihan beralih dari Patrick Kluivert kepada John Hertman. Target Hertman pada saat ini adalah untuk mempersiapkan tim yang tampil di Piala Asia 2027. Namun dia masih memiliki dua agenda penting di tahun ini, yaitu Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup yang digelar pada bulan September dan Oktober nanti. Baca juga link live streaming Skotlandia versus Brasil, duel krusial sang raja Piala Dunia. Selagi skuad Garuda bersiap, Piala Dunia 2026 sedang berlangsung. Beberapa calon lawan Timnas Indonesia pun sedang bersaing di ajang tersebut. Sebagai pengingat, Timnas Indonesia berada dalam satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Thailand di Piala Asia 2027. Jepang dan Qatar pada saat ini tampil di Piala Dunia 2026. Namun, Qatar baru saja tersingkir dari fase grup pada Kamis, 26 Juni 2026 dini hari tadi WIB. Mereka dikalahkan dengan skor 1-3 oleh Bosnia dan Herzegovina. Qatar finish terakhir di fase grup dan lebih lanjut, ajang ini menghadirkan kerugian mendalam bagi mereka. Sebab gelandang asing Madibo mendapatkan hukuman luar biasa berat. Madibo melakukan pelanggaran berat dalam pertandingan melawan tuan rumah Kanada di pekan kedua Piala Dunia 2026. Dalam laga itu, tim asuhan Julen Lopetegui takluk dengan skor telak 0-6. Mereka mengakhiri laga dengan 9 pemain karena 2 pemain di kartu merah. Madibo adalah salah satu yang di kartu merah setelah melakukan pelanggaran serius terhadap Ismail Kunik. Insiden tersebut membuat sang pemain Sassuolo harus menjalani operasi sesaat setelah laga. Kone pun tidak bisa melanjutkan kiprahnya di Piala Dunia 2026 karena mengalami fraktur pada tibia dan juga tulang fibula pada bagian bawah kakinya, sebagaimana dilaporkan oleh BBC. Pembinaan usia muda memang menjadi salah satu faktor paling menentukan jika Indonesia ingin benar-benar menjadi peserta tetap di ajang FIFA World Cup pada masa depan. Gagal lolos ke Piala Dunia 2026 seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kegagalan hasil, tetapi juga sebagai pengingat bahwa pembangunan sepak bola membutuhkan proses jangka panjang. Beberapa poin penting dari gagasan yang disampaikan Wolfspack Indonesia antara lain: pembinaan usia dini harus menjadi prioritas. Talenta muda perlu mendapatkan pembinaan yang terstruktur sejak usia 12 sampai 14 tahun. Pada usia tersebut, pemain masih berada dalam fase ideal untuk mengembangkan teknik, taktik, fisik, dan mental secara bersamaan. Pengalaman kompetisi berkualitas. Selain latihan, pemain muda harus mendapatkan menit bermain yang cukup dalam kompetisi resmi. Negara-negara kuat seperti Spain, Germany, dan France membangun kekuatan tim nasional mereka melalui kompetisi usia muda yang berjalan konsisten sepanjang tahun. Akses ke ekosistem sepak bola elit. Program yang membawa pemain muda Indonesia berlatih dan berkompetisi di Spanyol memberikan keuntungan berupa adaptasi dengan standar sepak bola Eropa, pengalaman menghadapi pemain dari berbagai negara, kesempatan dipantau pencari bakat dan klub profesional, pembentukan mental kompetitif sejak usia muda, pendidikan dan karakter sama pentingnya. Kesuksesan pemain profesional tidak hanya ditentukan kemampuan bermain. Penguasaan bahasa, kemampuan komunikasi, disiplin, dan kemandirian menjadi faktor penting ketika berkarir di luar negeri. Kolaborasi semua pihak. Pengembangan sepak bola nasional tidak bisa hanya dibebankan kepada PSSI. Diperlukan sinergi antara pemerintah, federasi, klub profesional, akademi sepak bola, sekolah, orang tua pemain.
tantangan yang masih harus dibenahi. Meski program pengiriman pemain ke luar negeri menarik, Indonesia juga perlu memperkuat kompetisi usia muda nasional yang berjenjang, kualitas pelatih lokal, infrastruktur latihan di daerah, sistem pencarian bakat yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, jalur transisi dari akademi menuju sepak bola profesional. Pada akhirnya, naturalisasi dapat membantu meningkatkan daya saing tim nasional dalam jangka pendek. Namun untuk menjadi negara yang secara konsisten bersaing di level Asia dan dunia, Indonesia membutuhkan generasi pemain hasil pembinaan sendiri yang lahir dari sistem yang kuat dan berkelanjutan. Itulah fondasi yang selama puluhan tahun dibangun oleh negara-negara peserta tetap Piala Dunia. Berita mengenai Joey Pelupesi memang menjadi kabar positif bagi timnas Indonesia. Jika benar ia memperpanjang kontrak bersama Lommel SK, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemain naturalisasi Indonesia masih memiliki nilai kompetitif di sepak bola Eropa dan tidak terburu-buru kembali bermain di Liga 1. Untuk timnas, keberlanjutan karir Joey di Eropa penting karena menjaga intensitas pertandingan di level kompetitif, mempertahankan kualitas fisik dan taktik, memberikan pengalaman internasional yang bisa ditularkan ke skuad Garuda, menambah kedalaman lini tengah bersama pemain seperti Tom Hay, Ivar Jenner, dan Nathan Chua Oon. Winger Garuda yang mulai pulih. Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian publik juga tertuju pada kondisi beberapa pemain sayap Indonesia yang sempat mengalami cedera. Kembalinya pemain-pemain cepat di sektor sayap tentu menjadi kabar baik, karena permainan Indonesia sangat bergantung pada transisi cepat dan serangan dari sisi lapangan. Jika winger utama bisa kembali bugar sebelum agenda internasional berikutnya, variasi serangan timnas akan jauh lebih berbahaya dibanding saat mengandalkan 1-2 opsi saja. Vietnam mulai meniru strategi Indonesia. Pengamatan bahwa Vietnam mulai mengikuti langkah Indonesia cukup menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang fokus pada rekrutmen pemain diaspora, pengiriman pemain muda ke Eropa, peningkatan kualitas pelatih, target jangka panjang menuju FIFA World Cup. Vietnam sebelumnya lebih mengandalkan pembinaan lokal murni. Namun setelah melihat lonjakan performa Indonesia di level Asia, wajar jika mereka mulai mempertimbangkan pencarian pemain keturunan Vietnam di luar negeri, kerjasama akademi internasional, peningkatan eksposur pemain muda ke kompetisi luar negeri. Dukungan pemerintah jadi faktor pembeda. Salah satu hal yang sering disebut sebagai kekuatan Indonesia saat ini adalah dukungan pemerintah terhadap proyek sepak bola nasional. Jika dukungan tersebut konsisten, mulai dari infrastruktur, kompetisi usia muda, hingga pembinaan talenta, maka target tampil di Piala Dunia tidak lagi sekedar slogan.